Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 587. Keluarga Zhou, akhirmu akan datang. Ekspresi kesedihan melintas di wajah Zhou Fenghua, dan dia menjadi sedikit kesakitan. Setelah sekian lama, dia menatap Ji Fei. Zhao Mengchen adalah tunangan Qing Chang. Apakah Qing Chang sudah memberitahumu? Katakan padaku. Ji Fei mendengar apa yang dikatakan Qing Chang sebelum pergi. Qing Chang awalnya adalah pewaris masa depan Long Tang, tetapi pemimpin Long Tang pada saat itu mengkhawatirkan keselamatannya, jadi dia mengirimnya ke keluarga Zhou di bawah pimpinan Hongmen untuk melatihnya. Namun, kenyataannya, Long Tang sendirilah yang melatihnya. Hasil dari pernikahan ibumu yang penuh penyesalan membuatnya sangat marah, dan dia juga kehilangan kesempatan untuk menjadi pewaris Dragon Hall. Lagi pula, pewaris Dragon Hall tidak bisa menjadi pria yang telah ditipu. Dan ayahmu menyesali pernikahannya dengan Xiao Hongyan dari Hongmen. Xiao Hongyan bersumpah pada hari itu bahwa dia tidak akan pernah menikah seumur hidup ini dan bahwa Ji Guanghui akan mati dengan mengenaskan. Mata Ji Fei penuh dengan kerumitan, dia bisa mengerti. Khusus untuk yang kuat, martabat lebih besar dari kehidupan. Hanya Qing Chang sekarang memperlakukan dirinya sendiri seolah-olah dia adalah seorang penatua. Dia tidak bisa memahaminya. Xiao Hongyan meminta keluarga Zhoumu untuk membunuh orang tuaku. Sekarang aku ingin tahu lebih banyak lagi. Mengapa kamu sendiri yang membunuh orang tuaku? Apa yang ingin diketahui Ji Fei tentang perkataan Zhou Fenghua tentang kebohongan? Dia juga ingin melihat bagaimana Zhou Fenghua akan terus menyusunnya. Zhou Fenghua menghela nafas. Pada saat itu, Qing Chang dan saya pergi bersama. Niat awal kami adalah agar Qing Chang akan membunuh Zhao Mengchen karena marah. Dan kemudian saya menggunakan perasaan Qing Chang untuk memaksanya melepaskan Ji Guanghui. Dengan cara ini, saya menunjukkan cinta sejati di depan Ji Guanghui. Dan kemudian kehilangan saingan cinta saya. Wajah Ji Fei dipenuhi amarah. Ide ini memang merupakan ide yang paling dapat diandalkan dan dapat dilaksanakan, serta paling efektif. Sejalan dengan cara Zhou Fenghua dalam melakukan sesuatu. Apa yang terjadi selanjutnya? Aku tidak menyangka Ji Guanghui begitu mencintai Zhao Mengchen dan lebih memilih mati daripada melindungi Zhao Mengchen. Jadi Qing Chang melemparkan Ji Guanghui ke laut. Dan ibumu juga memilih untuk melompat ke laut dengan sangat kuat. Ji Fei mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya menusuk dagingnya. Saya tidak mengetahui hal-hal ini secara komprehensif sebelumnya, tetapi kali ini saya akhirnya memahami semuanya. Lalu kenapa kamu ingin mereka melompat menuju kematian? Jika saya tidak membuat pengaturan ini, bagaimana keluarga Zhou akan menjelaskannya kepada orang Hongmen? Lalu mengapa Qing Chang mengatakan bahwa orang tuaku belum meninggal? Zhou Fenghua tiba-tiba mencibir. Ini adalah bagian paling licik dari orang Hongmen. Xiao Hongyan sebenarnya bersembunyi di kegelapan hari itu, bisa melihat dengan jelas, dan segera pergi menyelamatkan mereka. Diselamatkan? Mata Ji Fei menunjukkan keterkejutan. Zhou Fenghua mengangguk. Ya, selamat, saya tidak tahu kemana dia dibawa setelah itu. Kemarahan melintas di mata Zhou Fenghua, dan dia berkata dengan cemburu, mungkin ayahmu telah menjadi suaminya. Mustahil, Ji Fei membalas secara langsung. Hanya iblis yang tahu. Zhou Fenghua berkata dengan marah. Saat ini, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Dia tidak tahu tentang masalah Xiao Hongyan ini. Dia hanya mengatakannya dengan sengaja. Namun,
Dia melihat Ji Fei sudah bersemangat dan mengikuti ritmenya. Tujuannya adalah untuk menarik musuh yang lebih kuat ke Ji Fei dan melampiaskan balas dendamnya. Ji Fei tidak mengetahuinya, tapi dia telah dibodohi. Si cantik yang tersenyum pun menjadi incaran yang ia cari. Apakah grup Hongke adalah industri pintu merah? Bagaimana kamu tahu? Zhou Fenghua tercengang. Ji Fei tidak menjelaskan, dia sudah tahu jawabannya. Kemudian dia bertanya, karena klub Tianmen dikendalikan oleh ayah saya, mengapa dia secara rutin memanen perusahaan di kota Ninghai? Dalam ingatannya, ayahnya adalah pria baik hati yang bersedia membantu orang lain, padahal seharusnya tidak demikian. Zhou Fenghua menarik napas dalam-dalam dan berkata, pada awalnya, ayahmu ingin menggunakan metode ini untuk membersihkan beberapa pencatut di kota Ninghai dan memurnikan lingkungan. Dia juga menggunakan metode ini untuk memenangkan hati orang-orang. Untuk memenangkan hati orang, Ji Fei teringat pada Luo Peng, ketua grup Anda. Sebagai teman ayahnya, dia telah berterima kasih kepada ayahnya selama bertahun-tahun. Jadi apa yang dia katakan itu benar. Dan dengan ambisi dan kemampuan ayahnya, dia pasti ingin kembali ke Longdu untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga Ji. Bagaimana dia bisa bersaing? Itu adalah keturunan langsung dari para garis keras ini. Dalam hatinya, dia semakin merasakan kekaguman terhadap rencana ayahnya. Lalu kenapa Jefferson dan Aso terlibat sekarang? Ji Fei bertanya dengan dingin. Zhou Fenghua menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Saya harus mengakui kesalahan saya. Belakangan, karena kematian ayahmu, saya mengubah banyak strategi manajemen. Dan perlahan-lahan saya mulai menjadi gila. Saya ingin melewati perusahaan-perusahaan besar ini dan caebol mampu menyerang orang-orang Hongmen yang aktif di luar negeri, sehingga menjadi seperti sekarang. Ji Fei terdiam, tidak peduli apa yang dikatakan Zhou Fenghua benar atau salah, itu adalah cara terbaik baginya untuk membalas dendam kepada orang-orang Hongmen melalui perusahaan-perusahaan ini, karena mereka semua adalah raksasa. Siapa lagi yang ada di masyarakat Tianmen sekarang? Kiri adalah utusan kiri dan kanan baru Tianmen dan 16 Fajra Tianmen, ada juga 3 pahlawan Tianmen. Tapi kamu baru saja membunuh mereka. Sejak klub Tianmen didirikan oleh ayah saya ingin mengambilnya kembali sekarang, maukah Anda mengembalikannya? Aku akan memberikannya padamu, Zhou Fenghua mengatakannya dengan sangat sederhana, dan bahkan langsung mengeluarkan ponselnya. Saya akan memberikan semua informasi mereka. Tepat setelah dia selesai berbicara, Ji Fei menerima pesan di ponselnya. Mengklik informasi tersebut, Ji Fei melihatnya sekilas. Itu sama dengan informasi tentang orang-orang di ruang konferensi video yang telah dia pelajari sebelumnya. Dia memeriksanya dan menemukan bahwa mereka tidak memperhatikannya sebelumnya. Zhou Fenghua, demi cintamu yang mendalam kepada ayahku dan fakta bahwa kamu adalah orang terbaik yang menyerang mereka karena suatu kombinasi keadaan, aku akan mengampunimu hari ini. Jika kamu berani menyerang di belakangku lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Hiduplah lain kali. Zhou Fenghua bertindak dengan sangat tenang. Ji Fei, jika kamu ingin menyelidiki berita tentang Xiao Hongyan, kejar keluarga Zhou. Jika keluarga Zhou dalam bahaya, mereka pasti akan meminta bantuan orang Hongmen. Ji Fei tidak menjawab, langsung berdiri dan pergi. Zhou Fenghua melihat punggung Ji Fei yang menghilang, senyuman tak terlihat melintas di wajahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, berita benar dan salah tentang masyarakat Tianmen sudah cukup untuk Anda. Ji Fei, selidiki, tapi saya harap Anda benar-benar menempatkan Hong pintunya telah ditusuk oleh sarang semut.
Lalu, saya akan melihat apakah Ji Guanghui masih hidup. Apa yang dia katakan tentang organisasi masyarakat Tianmen adalah benar. Tetapi informasi yang dia berikan tentang utusan kiri dan kanan Tianmen dan 16 Fajra Tianmen semuanya salah. Itulah informasi tentang Sekte Merah yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dia ingin menggunakan tangan Ji Fei untuk melenyapkan orang-orang di Hongmen. Badai berdarah akan dimulai lagi. Ji Fei benar-benar tidak menyangka Zhou Fenghua memiliki orang cadangan ini. Lagi pula, banyak berita diketahui melalui Qing Chang dan Zhao Yuntian. Jadi itu memang benar. Dia sekarang mengincar keluarga Zhou sebagai umpan. Dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi pisau yang dipinjam oleh Zhou Fenghua. Zhou Fenghua bergegas ke bandara untuk bersiap pergi ke luar negeri, tapi dia membawa Wulong bersamanya. Karena Wulong membiarkannya menanganinya dengan lancar. Keluarga Zhou, akhir hidupmu akan segera tiba. Bab 588 menghancurkan bukti. Paman Zhou, kamu melukai Ji Fei hari ini, kenapa kamu tidak membunuhnya? Meskipun Zhou Tianfang berhasil diselamatkan oleh Paman Zhou, ia tetap merasa tidak rela bahkan marah ketika mengira Paman Zhou tidak membunuh Ji Fei. Paman Zhou menutup matanya rapat-rapat, Ji Fei adalah murid Long Aotian. Jadi apa? Zhou Tianfang mengepalkan tangannya, penuh ketidakpuasan. Apa kamu tidak tahu, Long Aotian, jika Ji Fei benar-benar terbunuh, menurutmu apakah keluarga Zhou bisa berakhir dengan baik? Bang, Zhou Tianfang menghancurkan meja di depannya hingga berkeping-keping. Long Aotian, ini Long Aotian lagi, aku tidak bisa bersaing dengannya saat itu, dan sekarang aku dikalahkan oleh muridnya lagi. Kemarahan sangat besar dan kebencian sangat besar. Zhou Tianfang, disinilah kamu gagal. Long Aotian bisa memiliki penerus yang luar biasa. Tapi apa yang kamu punya? Kamu harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ji Fei pasti tidak akan mengakhirinya di sini. Dan aku tidak akan peduli dengan masalah selanjutnya. Setelah Paman Zhou selesai berbicara, tubuhnya langsung menghilang. Paman Zhou, kamu, jaga dirimu baik-baik, kamu sendiri yang menanam kejahatanmu. Suara Paman Zhou terdengar dari jauh. Zhou Tianfang meraung dengan marah. Saya tidak melakukan kejahatan apapun. Saya tidak melakukan kejahatan apapun. Saya. Didi, tiba-tiba ponselnya berdering, menyela kata-kata kasarnya. Melihat bahwa itu adalah Zhou Fenghua yang menelepon, dia menekan tombol jawab dengan marah. Namun, suara gembira Zhou Fenghua datang dari dalam. Zhou Tianfang, aku sudah memberitahumu bahwa kamu adalah bawahan Hongmen. Aku yakin Ji Fei akan segera datang kepadamu. Semoga beruntung. Haha. Zhou Fenghua tersenyum sangat bahagia dan bangga. Brengsek, dasar binatang buas, ini semua salahmu sendiri. Suara mengejek Zhou Fenghua datang dari ujung sana. Klik, Zhou Tianfang langsung menghancurkan teleponnya menjadi beberapa bagian. Kemarahan yang tak ada habisnya melintas di wajahnya. Lakukan kejahatan, sekali lagi. Dia diejek sebagai orang berdosa. Wajahnya ditampar oleh Zhou Bo dan Zhou Fenghua. Dia tak bisa bicara. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan ponsel lain dan menghubungi nomor Kijun, hancurkan semua keuangan grup Jianghua. Patah, menggantung. Zhou Fenghua, Ji Fei, apakah menurutmu aku begitu rentan? Suara Zhou Tianfang penuh dingin. Saat ini, Dong Ning ada di rumah. Kijun, yang sedang duduk di sofa, menutup telepon Zhou Tianfang dan menatap Dong Ning, yang sedang mandi di kamar mandi, dengan senyuman di bibirnya. Wanita dimaksudkan untuk ditaklukkan,
Ki Jun langsung melepas pakaiannya dan berjalan ke kamar mandi. Untuk apa kamu di sini? Bukankah aku sudah melepaskanmu? Dong Ning mengira Ki Jun sudah pergi. Jadi dia tidak mengunci pintu. Ketika dia melihatnya, dia langsung bertanya dengan marah. Hari ini, dia dipukuli dengan kejam oleh Akasaka, dan Ki Jun berpura-pura tidak melihatnya, membuat Dong Ning sangat kecewa dan marah. Bukan laki-laki, sore harinya, Ki Jun datang untuk meminta maaf dengan kata-kata manis. Namun dia langsung menolak. Tidak ada salahnya tanpa perbandingan, dia meremehkan Ji Fei. Tetapi dominasi dan kekuatan yang ditunjukkan Ji Fei hari ini membuatnya tahu bahwa ada pria sejati seperti Ji Fei. Bahkan jika tidak ada kemungkinan untuk bertemu dengannya, dia tidak dapat mengubah cara dia menjadi dewa laki-laki dalam mimpinya. Sebagai perbandingan, Ki Jun adalah bajingan. Ning Ning, apa yang kamu lakukan? Mereka bilang pasangan tidak akan menginap jika mereka bertengkar. Aku juga ingin memastikan bahwa kita berdua tidak akan dikeluarkan. Lagi pula, langkah selanjutnya bagi orang mesum seperti Akasaka mungkin adalah pengusiran. Hati Dong Ning penuh dengan penghinaan dan dia mencibir. Diusir? Apakah pengusiran lebih penting daripada aku dipukuli? Karena menurutmu pengusiran itu penting, maka pergilah dan hiduplah dengan pengusiran selama sisa hidupmu. Baiklah Ning Ning, jangan bicarakan ini lagi, aku akan membantumu merawat lukamu. Ki Jun sedang berbicara tentang mengobati lukanya, tapi dia mengangkat tangannya dan menyentuh tubuh Dong Ning. Patah, Dong Ning mengulurkan tangan dan melepaskan tangan Ki Jun. Saya tidak terluka di sini. Kalau begitu biarkan aku membantumu mengatasi luka di wajahmu, kata Ki Jun sambil menahan amarahnya. Tidak ada luka di wajahku, luka yang kualami sekarang ada di hatiku yang terluka. Kalau begitu, bukankah menyenangkan jika aku menghiburmu? Ki Jun tersenyum dan membuka tangannya dan memeluk Dong Ning. Dong Ning memikirkan tentang fokusnya pada Ki Jun dan masa lalu, dan merasa sangat terluka. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan langsung menendangnya. Karena Ki Jun berjalan ke arahnya tanpa tindakan pencegahan apapun, dia menendang Ki Jun tepat di tengah-tengah kakinya. Aduh, Ki Jun, yang awalnya ingin memaksakan dirinya, dipenuhi dengan kegembiraan, tapi pada akhirnya sungguh menyedihkan, dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Itu tidak pecah, tapi sangat merah dan bengkak. Jalang, kamu kejam sekali padaku. Dong Ning juga kaget, tapi dia tidak menyangka Ki Jun akan menghindarinya. Namun dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, keluar, tidak ada hubungan lagi di antara kita, dan tidak akan pernah ada hubungan apapun lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengambil kain pel di sebelahnya dan mulai memukuli Ki Jun. Kemarahan Ki Jun benar-benar timbul. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil kain pel yang terjatuh dan menariknya ke dalam pelukannya. Dong Ning lemah dan langsung dipeluk. Berteriak. Jalang, aku akan membunuhmu hari ini. Ki Jun akan meledak seperti anjing jantan yang kepanasan. Namun setelah lama bekerja, setelah ditendang masih belum ada respon. Ki Jun sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan menjambak rambut Dong Ning. Bang, mengangkat tangan menunjukkan dua mulut. Jalang, jika aku tidak memiliki kemampuan lagi, aku akan membunuhmu. Saat mulut Dong Ning ditampar oleh Akasaka, Ki Jun tidak peduli. Sekarang dia dipukuli lagi oleh Ki Jun. Dia juga sangat marah. Pukul aku sampai mati. Haha, tertawa sedih. Ki Jun hendak mencekik Dong Ning sampai mati. Tapi tiba-tiba teringat akan panggilan yang baru saja dia terima dari Zhou Tianfang. Jalang, beritahu aku semua kata sandi keuanganmu. Apa yang akan kamu lakukan?
Dong Ning bertanya dengan hati-hati. Hentikan omong kosong itu. Tidak, aku tidak akan memberikannya pada orang jahat sepertimu. Meskipun Dong Ning tidak mengetahui tujuannya, dia yakin itu tidak baik. Suara Qi Jun dingin. Jika kamu tidak memberikannya, aku akan menenggelamkanmu. Tidak, Dong Ning bertekad. Qi Jun langsung menarik rambut Dong Ning dan memasukkan kepalanya ke dalam bak mandi. Wow, 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 Dong Ning berjuang di dalam air, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Mati rasa dan nyeri di kulit kepalanya membuatnya merasa sangat menderita. Memberi atau tidak memberi? Qi Jun bertanya dengan marah. Dong Ning masih menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tunggu saja sampai mati. Qi Jun terus menekan kepala Dong Ning ke dalam air. Dong Ning masih tenang. Mengetahui jika dia terus seperti ini, dia akan mati lemas jika dia tidak tenggelam. Pada akhirnya, dia menolak melawan dan berpura-pura mati. Melihat dia tidak melawan, Qi Jun menariknya keluar, mengangkat tangannya dan menyentuhnya. Tidak ada nafas, dan dia melemparkannya langsung ke tanah di sebelahnya. Dia segera keluar dan mulai berpakaian. Pada saat yang sama, dia mencoba semua kunci kantor Dong Ning, ponsel dan kata sandi lainnya, dan kemudian bergegas ke grup Jianghua bersama mereka. Meskipun Dong Ning baru saja berpura-pura mati, dia masih dalam kondisi setengah sadar. Dia tidak bangun sampai 10 menit kemudian dan segera bangun untuk mencari teleponnya. Pada akhirnya, mereka semua dibawa pergi oleh Qi Jun. Dia segera menemukan ponsel darurat di rumah dan menghubungi nomor Li Ruoxi. Sekarang, Ji Fei baru saja memasuki kamar Li Ruoxi ingin berbicara. Ketika dia melihat telepon Dong Ning, dia segera menjawabnya. Li, Direktur Li, cepat, cepat, suara Dong Ning pecah. Dong Ning, apa yang terjadi? Li Ruoxi bertanya dengan tergesa-gesa tanpa bertanya apapun. Qi Jun pergi ke grup Jianghua untuk menghancurkan data keuangan. Untuk apa ini? Li Ruoxi bertanya. Tidak, istriku, tanyakan alamat Dong Ning dan minta Qi Yuan untuk menyelamatkan orang. Aku akan pergi ke perusahaan. Ji Fei berkata sambil berlari keluar dan menghubungi nomor telepon Tie Xiong. Halo, Kakak Ji, jangan biarkan siapapun masuk ke perusahaan. Qi Jun, Direktur Departemen Sumber Daya Manusia, berkata dia akan bekerja lembur dan mengadakan rapat besok. Dia sudah masuk, kata Tetsuo. Pergi dan tangkap dia segera. Ji Fei berteriak. Ups, ada kebakaran di dalam gedung. Seseorang di pihak Tie Xiong sudah berteriak. Bersambung.